warga Indonesia yang sudah lama bekerja di United Arab Emirates. Rumahnya lumayan cukup jauh dari kota Dubai. Jadi daerahnya namanya Al Ain. Jadi narasumber kali ini untuk teman ngobrol kita sangat spesial karena sudah sangat berpengalaman, sudah lama tinggal di United Arab Emirates. Jadi untuk informasi, United Arab Emirates ini mungkin teman-teman kenalnya mungkin cuma Dubai. Mungkin ada teman-teman juga kenal Dubai itu suatu negara ya. Ternyata Dubai itu sebenarnya salah satu kota di antara 7 kota atau 7 negara bagian yang ada di United Arab Emirates. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol bagaimana sih pengalaman kerjanya, kemudian dalam pekerjaan bidang apa sehingga beliau betah nih tinggal di United Arab Emirates. Iya, teman-teman bisa dilihat. Jadi ini kita dalam perjalanan menuju ke rumah narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol santai, Pak Imam. Jadi ini pemandangan selama perjalanan kita menuju rumahnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi mungkin bayangan teman-teman kalau yang belum pernah ke negara Arab, semuanya mungkin padang pasir. Jadi ternyata tidak, teman-teman. Jadi juga ada beberapa pepohonan yang warnanya tentunya saat ini karena masih proses transisi dari musim hujan ke musim dingin ke musim panas. Jadi masih terlihat hijau, tapi nanti pada saat sudah masuk puncaknya musim panas, jadi mungkin daun-daunnya mungkin sudah mulai sedikit berubah warnanya menjadi kecoklatan atau menjadi kering. Jadi teman-teman, tataan kotanya di United Arab Emirates itu memang sangat-sangat baik dari pemerintahnya, dan juga dari segi kebersihannya memang sangat diperhatikan. Ada road signs atau tanda informasi jalan. Kita menuju ke Al Ain. Jadi Al Ain ini salah satu dari 7 negara bagian di Emirates. Dia ada Al Ain, kemudian ada Dubai, kemudian Abu Dhabi. Abu Dhabi itu sebagai ibu kota dari United Arab Emirates. Dan juga Fujairah, kemudian ada Ras Al Khaimah, Al Quwain. Jadi kalau teman-teman secara umumnya tahunya Dubai, bahkan Dubai mungkin nggak tahu kalau itu sebenarnya bagian dari negara United Arab Emirates. Nah, bahkan ada teman-teman yang bilang Dubai itu suatu negara. Sebenarnya Dubai itu suatu kota, salah satu kota yang ada di United Arab Emirates. Negaranya itu United Arab Emirates. Teman-teman, Dubai mungkin sudah tak asing lagi ya. Terkenalnya kalau mungkin teman-teman kalau kita belajar di sekolah atau pernah nonton TV, kemudian dengar informasi, yang paling terkenal itu adalah dengan gedung paling tertinggi di dunia yang kita namakan gedung Burj Khalifa. Mudah-mudahan juga teman-teman suatu saat berkesempatan untuk datang mengeksplor ke negara-negara yang ada di Timur Tengah. Sambil kita nunggu sampai ke rumahnya, kita lanjut sambil menikmati pemandangan, teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Salam sehat dimanapun teman-teman berada semuanya dan semua keluarga. Kembali lagi bersama saya di iTalk, Irham Talk. Nah, di episode kali ini sangat spesial karena untuk narasumbernya yang biasanya saya lakukan secara online, saat ini saya bertemu langsung dengan narasumbernya secara offline langsung. Jadi kita akan ngobrol santai dengan tema sharing pengalaman kerja di salah satu negara Timur Tengah, yaitu United Arab Emirates. Bersama saya sudah ada narasumber kita yang kita akan ajak ngobrol santai teman-teman, yaitu Pak Imam Abu Ahmad, biasa dikenal atau dipanggil Pak Imam di UAE atau United Arab Emirates. Nah, di dalam ngobrol santai ini kita akan kita akan tanya-tanya langsung ke Pak Imam sendiri, bagaimana cerita awal kenapa pilih kerja di negara United Arab Emirates, kemudian persiapan dokumen apa saja yang harus kita siapkan, kemudian nanti juga kita masuk secara detailnya lebih agak dalam. Jadi nanti kita minta Pak Imam untuk spill apa sih suka duka kerja dan tinggal di UAE. Kemudian pada saat kita kerja di UAE itu benefit apa saja yang nantinya kita akan dapatkan sebagai pemegang, mungkin dari kalau kita sudah tinggal lama, kemudian kita punya keahlian spesifik, kemudian nantinya kita bisa mendapatkan mungkin kemudahan dalam mungkin sebagai permanent resident ataupun lainnya. Nah, juga nanti kita ingin tanyakan ke Pak Imam teman-teman bagaimana sistem kerja dan gaji di UAE itu, apakah ada pajaknya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar mungkin di Australia itu seperti apa, kemudian di USE, kemudian di Jepang. Nah, kita nanti akan bandingkan bagaimana kalau kita kerja di United Arab Emirates. Kemudian juga nanti daripada kita menunggu lama teman-teman, kita langsung saja sambut Pak Imam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya bisa ngobrol santai bersama kita pada kesempatan kali ini di iTalk, Irham Talk. Oke Pak Imam, boleh diperkenalkan dulu nih sekilas background-nya Pak Imam itu. Background-nya apa sih dulunya? Oke ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang di rumah saya. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Saudi, dari Jeddah, dari Madinah, Abu Dhabi, mampir ke rumah. Iya, semoga umrohnya makbul. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya saya kenalkan, nama saya Imam Handoko Kurniawan. Saya asli dari Jawa Tengah, Cilacap. Kalau di kantor orang mengenal saya Imam Abu Ahmad. Oh, oke. Ya, panggilan mereka Abu Ahmad gitu karena anak yang kedua saya namanya Ahmad gitu. Kalau mereka menisbahkan ke anak laki-laki gitu. Ya. Jadi saya profesinya sebagai perawat. Saya di sini udah tinggal di United Arab Emirates dari tahun 99, jadi sekitar 25 tahun. Wow, udah lama sekali ya. Oke, mungkin itu aja perkenalannya. Mungkin silakan tanya-tanya detailnya. Oke Pak, sebelum berkecimpung dunia keperawatan, memang dulu studinya di bidang keperawatan ya Pak, waktu di Indonesia? Iya, dulu saya lulusan Poltekkes ya, keperawatan Depkes Yogyakarta, D3, kemudian melanjutkan S1 ya di Cirebon, dan saya dulunya itu PNS. Saya udah PNS di Rumah Sakit Sarjito, udah bekerja 3 tahun. Kemudian ada tawaran kerja di sini, di Kemenkesnya Uni Emirat Arab. Mereka datang ke sana kemudian melakukan tes gitu ya. Alhamdulillah saya bernasib baik ya, lulus gitu. Kemudian setelah saya timbang-timbang, sebenarnya nggak ada niatan sih ya. Cuma waktu itu kita bandingkan gaji di sana itu, saya gajinya kalau nggak salah itu 230.000 itu tahun 98. Pas krisis moneter, kalau mungkin belum lahir. Oh, saya lahir tahun 95 Pak. Oh, 95. Iya, masih kecil. Ya, waktu itu PNS saya golongan 2C ya, mau naik ke 2D kayak gitu. Gaji paling tinggi itu dinaikkan oleh Presiden Gus Dur, 240.000. Nah, waktu itu saya dapat tawaran di sini
gajinya sedikit sih, 540 US dollar, 500 lah gitu ya, gambarnya 500. Tapi waktu itu dolarnya 15.000 itu, 10.000 ke atas lah waktu krisis moneter itu. Jadi kalau naik juga ya dulu ya. Iya. Ya misalnya anggap aja 10.000 ya, 5 juta. 5 juta kalau dibandingkan dengan 250.000 gaji saya itu kan 20 kali itu. Perbandingannya jauh sekali ya, sampai 2 kali lipat. 20 kali lipat itu. Jadi ya itu salah satu pertimbangan saya mau kerja di sini, di samping ya dorongan orang tua kayak gitu ya. Cari pengalaman lah 2 tahun 3 tahun di sini kemudian. Tapi alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah betah ya Pak. Ya alhamdulillah. Nah mungkin selain gaji nih Pak, mungkin teman-teman ada penasaran, mungkin selain gaji kan mungkin ada inspirasi lainnya nih Pak. Kenapa sih kerja di Timur Tengah, di salah satu negara Timur Tengah, khususnya di UAE? Saat itu kalau kebanyakan orang Muslim gitu ya, kan pengen naik haji. Kalau naik haji dari Indonesia ngumpulin duit, lama, kemudian antrinya lama kayak gitu. Kemudian kalau kita bekerja di Timur Tengah, itu salah satu keuntungannya dan salah satu yang memotivasi saya itu naik haji gitu ya. Dan karena waktu itu saya PNS, di kontraknya 2 tahun gitu. Jadi kalau udah pulang lagi bisa kembali lagi jadi PNS. Jadi tahun pertama dapat jatah pulang 30 hari pulang. Kemudian tahun kedua saya nggak pulang. Kemudian niatnya mau resign gitu. Udah. Tapi saya gunakan untuk naik haji. Saya tahun 2000 Masya Allah. naik haji, udah setelah itu mau pulang gitu. Itu salah satu motivasi terbesar saya. Jadi kerja di sini 1 tahun udah bisa langsung naik haji, alhamdulillah. Nah itu dan murah lagi waktu itu, sekitar cuma 2.000 dirham. Jadi kalau ke sini jalannya juga dipermudah ya Pak? Ya itu salah satu. Kemudian yang lainnya juga tadi udah disebutkan gaji, kemudian tentunya di sini kerjaan lebih lebih jelas job description-nya. Kalau di Indonesia itu kan kalau perawat itu ngerjain apa aja, kalau di sini itu terbatas yang bisa dikerjain ini itu, jadi jelas kita nggak bingung. Dan intinya kerjanya lebih mudah. Dan yang lain ya cari pengalaman, cari kenalan orang-orang ya dari berbagai negara lah. Kalau di Indonesia itu berbagai suku, kalau di sini di UAE kan ada lebih dari 190 warga negara yang bekerja di sini ya kayak gitu. Jadi saya hampir alhamdulillah selama ini ya bisa mengenal dari ketemu teman-teman dan banyak teman dari berbagai negara. Itu Barat kan di UAE ini salah satu ibu kotanya dunia ya Pak. Jadi banyak orang yang datang sini dari latar belakang negara yang berbeda ya Pak. Ya betul ya. Ya jadi kalau dulu image orang Indonesia itu kan yang kerja di Indonesia itu jadi TKW kayak gitu. Kan. Betul. Padahal banyak orang Amerika, orang UK kerja di sini nih. Di sini juga. Itu teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Itu banyak sekali dari berbagai negara, semuanya ada di sini. Ya, oke Pak. Kita melangkah sedikit lebih dalam nih Pak. Kemudian mungkin teman-teman di sana yang masih awam nih, mungkin apa sih dokumen secara umumnya yang harus kita persiapkan untuk datang ke United Arab Emirates? Ya, oke. Kalau sebagai perawat atau secara umum aja, ya itu yang pertama mesti ijazah itu sebagai tanda kualifikasi kita. Kemudian kalau perawat itu ada namanya license atau surat tanda registrasi. Jadi kita sebagai perawat dites ujian kompetensi dan lulus. Kemudian itu license-nya, surat izin prakteknya itu kita membuktikan bahwa kita kompeten gitu. Nah itu ijazah, surat registrasi, kemudian surat pengalaman kerja 2 tahun. Itu aja. Yang lainnya ya paspor, dokumen penunjang yang menunjukkan bahwa kita kuliah kita pendidikan dasarnya 12 tahun itu. Jadi ijazah SMA, ijazah profesi, kemudian pengalaman kerja. Itu aja. Yang lainnya berbeda tapi yang paling inti itu doang. Kemudian teman-teman biasanya kan ada teman-teman nih Pak yang takut dulu datang karena mungkin dari kekurangan bahasa nih, skill bahasa. Itu apakah suatu kewajiban nih Pak? Apakah mungkin karena di United Arab Emirates ini negara Arab atau di Timur Tengah, kita itu harus bisa bahasa Arab nih Pak, wajib. Ya, dulu orang berpemahaman seperti itu ya. Kalau ke Arab harus bisa bahasa Arab, padahal enggak. Ya, padahal yang utama di sini bahasa Inggris itu, karena bahasa Inggris itu ya bahasa Arab itu sebagai bahasa resmi.
Tapi bahasa komunikasi sehari-hari dalam kerja itu bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Untuk bikin laporan, untuk apa itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi yang utama, yang penting bisa bahasa Inggris gitu ya. Jadi nggak bahasa Arab. Kalau kita belajar dulu bahasa Arab di Indonesia, kemudian datang ke sini, orang Arab juga agak bingung kalau bahasanya malah lebih kaku nanti ya. Kaku kayak gitu kan. Jadi kaku nantinya. Istilahnya kita bahasa bahasa Arab kromo inggil gitu. Nah, jadi yang penting bahasa Inggris. Bahasa Arab di sini bisa belajar di sini, tapi saya alhamdulillah dulu juga udah sedikit belajar bahasa Arab. Jadi enak. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kita teman-teman yang saat ini lagi di Indonesia bisa mulai dari sekarang bisa dipersiapkan skill bahasanya, terutama bahasa Inggris. Oke, kita nih melangkah ke tentunya kalau kita kerja di suatu tempat ataupun di suatu negara, Pak, ini kita ada namanya kita merasakan suka dan duka nih, Pak. Mungkin kita boleh dengar nih cerita dari pengalaman pribadi Pak Imam selama kerja di UAE yang kurang lebih 25 tahun ini. Kita masuk dulu di sukanya nih, Pak. Sukanya apa aja yang Pak yang sudah alami, sudah rasakan? Ya, sukanya banyak, alhamdulillah ya, sudah merasakan banyak sekali yang membuat saya senang di sini gitu ya. Ya, dengan gaji yang lumayan kita bisa membantu keluarga secara ekonomi meningkat kayak gitu. Kemudian di sini Uni Emirat Arab itu salah satu negara yang teraman di dunia gitu ya. Jadi untuk yang perempuan di sini jalan malam-malam sendirian itu nggak ada yang ganggu itu di sini. Jam 12, jam 1 malam juga? Iya, normal kayak gitu. Jadi aman kayak gitu. Kemudian fasilitas atau kualitas hidup ya, fasilitas umum, public service-nya bagus di sini ya. Transport, kemudian jalannya bagus, enak, mau kemana-mana mudah kayak gitu. Kemudian sistem administrasinya kalau kita tahu juga cepat kayak gitu. Semuanya udah lebih maju lah kayak gitu. Itu yang bikin saya senang di sini. Kemudian untuk profesi tertentu atau orang-orang yang mempunyai gaji yang memenuhi saya turut untuk membawa keluarga, itu juga di sini alhamdulillah profesi perawat itu bisa membawa keluarga. Jadi saya di sini udah ya hampir 21 tahun sama keluarga dari awal menikah di Indonesia, kemudian bawa istri ke sini, kemudian anak-anak juga lahir di sini, kemudian dapat ya asuransi kesehatan semuanya gratis, di cover semua ya, cover semuanya oleh perusahaan kayak gitu. Kemudian tiket pesawat, kemudian jadi tiap tahun ada cuti ya yang 45 hari dibayar full kayak gitu. Itu salah satu keuntungannya kayak gitu. Kemudian yang lain-lain sebagai pemegang resident visa di sini, kita bisa jalan-jalan ke beberapa negara tanpa visa on arrival gitu ya. Georgia di Eropa Timur, dan sekarang banyak sekali ya untuk karena dunia semakin percaya pada Uni Emirat Arab, kita mudah lah untuk pergi ke Eropa itu approvalnya cepat sekali daripada kita langsung apply dari Indonesia. Tapi kalau kita punya resident visa dari UAE ya itu lebih mudah. Kemudian juga yang saya dapatkan juga di sini karena udah lama, kemudian itu saya dapat golden visa. Golden visa. Jadi udah ibaratkan permanent resident gitu ya, Pak? Iya, mungkin hampir sama, mirip kayak gitu. Kita bisa bebas seperti orang sini melakukan bisnis, tidak perlu sponsorship, kita bisa sponsorin hostmate atau siapa saja yang kita mau kayak gitu. Jadi ya, cuma bedanya kita nggak punya duit kayak orang lokal. Itu kemudian kita bisa naik haji, kemudian yang lain-lainnya ya banyak lah, pokoknya lebih enak lah, secara kualitas hidup di sini lebih baik. Luar biasa. Ya, itu ya teman-teman. Jadi apalagi teman-teman mungkin yang masih mungkin bingung nih, ya mungkin pada saat ini masih sekolah di tingkat SMA atau SMK. Jadi mungkin kedepannya mau ambil jurusan apa. Jadi sangat recommended. Jadi teman-teman bisa mengambil bidang keperawatan. Itu banyak benefitnya.
apalagi untuk kerja ke Timur Tengah. Nah, kemudian juga mungkin ibu dan bapak ibu yang saat ini menonton bisa juga direkomendasikan untuk anak-anak bapak dan ibu semua untuk mengambil bidang atau jurusan keperawatan. Oke Pak, kita masuk ke sekarang udah bahas sukanya nih. Mungkin ada yang nggak enaknya. Tadi bahas yang enak-enaknya, kemudian membayangkan udah dapat ini nantinya. Kemudian nggak enaknya itu apa nih Pak? Apa ya yang nggak enaknya ya? Bagi yang mungkin sendirian gitu ya, Iya. yang sendirian single atau mungkin pas dapat kerja di sini, kontrak kerja di sini, anaknya udah sekolah, udah agak gede, kemudian udah tanggung, nggak bisa tinggal di sini, yaitu pisah sama keluarga gitu. Dulu salah satu yang saya kangen itu, saya berangkat ke sini single. Okay. Kita agak kaget dengan makanan-makanan di sini, kita nggak suka itu. Ya. Tapi alhamdulillah waktu itu udah ada komputer, kita belajar masak, jadi pintar masak. Ya, nah itu salah satunya kita susah cari masakan Indonesia. Tapi dulu itu 20 tahun yang lalu. Sekarang itu warung-warung udah banyak, kita tinggal telepon aja nanti datang. Jadi gitu. Bisa di delivery ya. Iya. Dari delivery makanan Indonesia, makanan apa saja ada di sini. Kemudian ya itu yang biasanya orang nanti makan apa, bakso, di sekarang udah ada gitu kan. Jadi bukan lagi kesusahan itu sekarang. Kemudian ya itu untuk yang sudah berkeluarga mungkin kalau ya udah di tengah-tengah, termasuk saya sekarang ini udah 1,5 tahun, nggak ada keluarga saya kirim ke Indonesia karena anak-anak udah mulai kuliah dan rencana saya juga mau pulang kayak gitu ya. Jadi tinggal sendirian ya, kalau udah berkeluarga ada kepikiran dengan keluarga yang ada di Indonesia kayak gitu sih. Jadi saran saya sih baiknya kalau sama keluarga memang harus lebih baik dibawa ke sini. Kayak gitu. Itu sedikit yang susahnya, agak susah sih nyebutin duganya di sini. Banyak enaknya lah. Lebih banyak ya, mungkin enaknya bisa dikatakan 80% ya Pak. Iya kayak gitu. Yang enaknya 20%. Itu kadang-kadang itu kalau cultural shock itu ya, shock budaya itu, kalau yang memang nggak siap, nggak punya orientasi itu. Dulu orang Jawa ngomongnya halus gitu ya, sopan santun. Kalau di sini nggak, orangnya itu langsung itu direct, kalau nggak suka, saya nggak suka sama kamu kayak gitu. Kalau di Indonesia kan kita diem gitu kan, nggak bilang kayak gitu. Nah ini kadang-kadang untuk sebagian orang ini wah ini di Arab orangnya kasar kayak gitu, ngomongnya keras kayak gitu. Ya, jadi ini juga tapi bisa dipersiapkan lah dengan orientasi budaya, bagaimana mereka bercakap kayak gitu, jadi nggak terlalu kaget. Itu aja dulu waktu pertama saya kesini, manggil aja pakai sini kayak gitu kan, nggak sopan itu kan. Sekarang ternyata di sini biasa. Saya manggil orang sekarang orang lokal kayak gitu juga, sama mereka nggak marah. Itu aja. Jadi dari segi ini ya Pak, setiap negara beda-beda budayanya ya. Sebenarnya itu bukan bukan mereka kasar atau keras, tapi itu mungkin udah habitsnya ya. Budayanya gitu, adatnya seperti itu. Oke, kemudian cuacanya gimana nih Pak di Timur Tengah? Apakah padang, gersang, gurun pasir, nggak ada hujan? Itu gimana nih Pak? Kan kita kalau di Indonesia teman-teman sering kebayang tuh paling di sana gurun pasir, nggak ada hujan. Kebetulan saya tinggal di Al Ain, itu the Oasis City, the greenest city in Middle East. Gitu, kalau paling hijau di Middle East kalau dibandingkan kalau antum baru pertama kali ya, itu kan tadi dilihat di jalan-jalan tuh banyak sekali pohon-pohon itu. Oh iya. Karena saya upload jalan-jalan di luar, dikirain saya di Bandung. Di sepanjang jalan kalau putar-putar itu hijau semuanya. Di sini banyak sekali taman itu. Jadi kalau di Al Ain kayak di kampung lah, enak kayak gitu. Nah itu kemudian tentang cuaca, di sini cuaca ya secara umum panas dan panas itu bisa sampai 55 derajat. Puncaknya bulan Juni, Juli, Agustus. Setelah itu ya turun saya mulai Oktober. Sampai Desember. 55 derajat Celcius. 55 derajat, jadi cukup panas. Cuma kita kan kalau kalau panas sekali gimana itu ternyata di sini semuanya kita aktivitas itu indoor gitu. Jadi kalau saya pulang ke Indonesia itu katanya di Indonesia kan lebih dingin, itu
kulitnya tambah hitam banget. Oh. Karena kita jalan-jalan keluar ya. Kalau di sini panas kok malah tambah bersih karena kita di dalam pakai AC kayak gitu. Iya. Dan tidak ada polusi ya? Tidak ada, polusinya nggak seperti di Indonesia gitu. Kemudian musim ya karena di UAE ada 2 musim panas sama musim dingin. Musim dingin biasanya sampai 10 derajat, kemudian di antara itu ada musim yang nggak jelas, itu perubahan ya, musim transisi itu ada musim hujan tapi setahun paling cuma 5 sampai 10 kali. Nah, kayak kemarin itu curah hujannya walaupun cuma beberapa hari, katanya itu hujan 2 tahun tumpah dalam sehari, jadi banjirnya lebih parah kayak gitu. Tapi sebetulnya itu tiap tahun seperti itu. Ada 5 sampai 10 kali hujan ya. Biasanya dalam 1 minggu atau 2 minggu, dalam sebulan lah itu mesti kalau mau dari musim panas mau musim dingin atau dari musim dingin mau musim panas itu ada hujan kayak gitu. Jadi secara umum panas, tapi ya kita full AC di mana-mana. Nunggu bis kan juga ada tempat AC-nya kayak gitu. Jadi nggak masalah sih, enak. Nunggu ini juga Pak, mungkin ke keretanya. Sebelum masuk kereta juga ada AC-nya ya Pak? Iya, jadi nggak masalah. Iya, oke. Ya itu tadi teman-teman kebayang ya, kalau mungkin teman-teman yang pengalaman di Flores atau di NTT itu panasnya mungkin bisa sampai cuma 42 derajat Celcius atau 45 derajat Celcius, tapi di sini bisa sampai 55 derajat Celcius. Dan tentunya itu mungkin tidak tiap hari ya Pak, ada musim-musim tertentu. Oke, kemudian nih Pak, mungkin teman-teman penasaran juga masalah sistem kerjanya di sini Pak. Mungkin kalau berdasarkan pengalamannya Pak sendiri, sistem kerjanya itu seperti apa? Kemudian teman-teman pasti kepikiran juga, apakah di sini tuh ada pajaknya tuh Pak? Kalau misalkan kita udah terima gaji, apakah ada pajaknya gitu yang kita harus bayar? Mungkin kalau teman-teman yang di Australia tentunya ada pajaknya. Kalau di UAE bagaimana Pak? Iya. Untuk pajak sampai saat ini belum diberlakukan ya, pajak penghasilan. Jadi gaji kita full, belum dipotong gitu ya. Kemudian tadi apa yang pertama? Kemudian sistem kerjanya. Sistem kerjanya itu merujuk dengan standar internasional karena UAE sudah meratifikasi itu sesuai dengan peraturan ILO gitu ya. Jadi kerja 8 jam per hari atau kalau perawat 12 hari, tapi maksimum itu seminggu itu 40 jam atau 48 jam sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih dari itu. Lebih dari itu namanya overtime, mereka harus bayar lebih gitu. Jadi peraturan di sini lebih jelas, terutama untuk yang profesional, dan sebetulnya yang unskill pun itu ada peraturannya, cuma kebanyakan mereka bermasalah karena tidak tahu kemana mengadu, kemana ya kurang pendidikan lah kayak gitu, nggak tahu kontraknya seperti apa. Itu sebetulnya ada standarnya, jadi nggak usah khawatir, harusnya kerja ya sehari 8 jam kayak gitu, seminggu 40 jam. Selebihnya ada off atau overtime kalau memang nggak ada off, itu aja. Jadi sekali lagi sesuai dengan standar internasional. Oh, jadi sudah standar, distandarkan, tersistematis juga ya Pak ininya. Ya, tuh teman-teman. Jadi informasinya sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang saat ini lagi mungkin mencari kepikiran mau kerja di mana. Itu bisa jadi salah satu referensi teman-teman saat ini. Oke Pak, mungkin nggak terasa juga udah 45 menit ya kita ngobrol. Ya udah hampir setengah jam. Nah kemudian kita mau tanya, mungkin dari Pak sendiri, mungkin ada motivasi tersendiri buat teman-teman yang ada di Indonesia, sehingga teman-teman di Indonesia itu mau ikut datang juga, datang kerja di UAE. Mungkin kalau kita bisa lihat di UAE ini kebanyakan mungkin populasi masyarakat Indonesia, terkhususnya yang kerjanya yang punya skill atau yang profesional itu masih sedikit ya Pak. Kemudian mungkin ada motivasi nih buat teman-teman yang sehingga teman-teman bisa banyak yang datang ke sini. Ya, untuk teman-teman orang Indonesia yang pengen bekerja di luar negeri atau kepengen memperbaiki kehidupan, ya saya lihat kalau di Indonesia itu di sosial media ya, kalau ada job fair itu
atau ada lowongan kerja itu yang ngantri kan banyak banget gitu ya. Ya, padahal yang lowongannya 100 yang daftar 1.000, 2.000, 3.000 kayak gitu mungkin. Bahkan sekarang lebih 10.000 Pak. Ya, memang kayak gitu. Jadi ke luar negeri adalah suatu alternatif yang baik ya. Jadi bekali teman-teman diri Anda semuanya persiapan untuk bekerja ke luar negeri, khususnya itu kemampuan bahasa ya. Apapun keahlian Anda, kalau Anda punya kemampuan bahasa Inggris terutama ya, bahasa internasional, dan bisa kerja dimanapun dengan modal bahasa Inggris. Jadi inilah yang sering saya tekankan kepada teman-teman saya perawat juga. Mereka nggak bisa kesini itu karena nggak bisa bahasa Inggris. Cuma itu aja. Padahal jadi minder di luar ya. Kebutuhannya sangat banyak, peluangnya sangat banyak di sini. Ya. Jadi itu cuma satu aja, belajar bahasa Inggris sebelum ke luar negeri. Kalau Anda udah bagus bahasa Inggrisnya, peluangnya sangat besar. Mungkin itu aja. Skillnya, kalau dari segi skill, orang Indonesia sebenarnya skillnya itu bagaimana Pak? Kalau kita adu, kita bandingkan. Orang Indonesia kan orangnya kreatif gitu ya, jadi nggak kalah dengan yang lain. Boleh diadu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Jadi skillnya sebenarnya kita punya bakat skill yang baik ya, tapi karena bahasa tadi mungkin. Waalaikumsalam. Di pause dulu. Mati. Enggak apa-apa. Nah itu teman-teman ya, jadi ternyata skill kita sebagai orang Indonesia itu ternyata punya bakat skill terpendam ya Pak. Sebenarnya cuma karena takut mungkin kepikiran bahasa, terutama bahasa Inggris, jadinya udah minder di luar ya Pak. Iya. Kebanyakan seperti itu. Oke, kemudian Pak dari ini mungkin teman-teman yang khawatir nih, kalau datang ke, apalagi yang datangnya sendiri, kemudian ke suatu negara yang baru, nah kemudian teman-teman mungkin ada yang kepikiran, di sana ada masyarakat Indonesia enggak ya? Bagaimana mungkin komunitasnya, mungkin ada kegiatannya diadain, apakah di UAE ini apakah aktif masyarakat Indonesia mengadakan kegiatan atau bagaimana Pak? Ya. Khususnya di negara Timur Tengah itu termasuk salah satu tenaga kerja Indonesia itu yang terbanyak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Banyak sekali komunitas di sini sesuai dengan profesi. Ada juga yang sesama orang Indonesia juga sekarang udah Anda bisa aja search di Facebook itu warga Indonesia di Abu Dhabi, Dubai, atau di UAE, di Saudi itu semua ada grupnya. Udah tinggal ngepost di situ, nanti dikasih tahu itu situ mau gabung grup yang mana kayak gitu. Jadi jangan khawatir, hampir di seluruh negara di dunia juga ada, dan khususnya di Uni Emirat Arab banyak sekali. Silakan kalau yang mau ke Emirat Arab hubungi saya bisa sampaikan ke teman-teman, ke ormas. Saya punya data lintas ormas ya, ketua-ketuanya di sini, dan nanti sesuai misalnya profesinya Anda apa, saya bisa gabungkan di sana. Oke, jadi teman-teman bisa langsung hubungi ke Pak Imam. Kemudian teman-teman bisa ngontak Pak Imam lewat mana nih Pak? Boleh di-spill? Pakai itu sosial media aja. Sosial media. Nanti kalau udah perlu yang detail baru kita pakai WhatsApp. Oke, baik. Nanti aku cantumin ya teman-teman, bisa dilihat nih di dalam video. Jadi sosial medianya Pak Imam bisa di-follow. Oke, nggak rasa udah hampir lebih dari 30 menit ya. Udah hampir mau 1 jam kita ngobrol teman-teman, bagaimana sharing pengalaman dari Pak Imam selama ini kerja di United Arab Emirates yang kurang lebih selama 25 tahun. Kemudian kalau teman-teman sendiri yang masih belum puas, kemudian ada yang mau ditanyakan secara spesifik, bisa langsung hubungi ke Pak Imam langsung. Jadi nanti kita cantumin di video ini sosial medianya Pak Imam, jadi teman-teman bisa di-follow. Oke, terima kasih banyak Pak. Itu tadi. Jadi sharingnya untuk mungkin insya Allah mungkin ada part 2-nya lagi nanti. Oke, siap. Iya, ini baru part 1 nih Pak. Jadi terima kasih banyak waktunya. Kemudian semoga sehat selalu ya Pak, dan semua keluarga. Sama-sama, amin. Ya. Terima kasih sudah datang dan diberi kesempatan untuk sharing. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Salam sehat semuanya. Ya.